Baik, kita lihat indikator yang pertama. Di sini dikatakan indikatornya bahwasanya disajikan 3 gambar hasil pengukuran dengan jangka sorong. Peserta didik dapat menentukan volume hasil pengukuran berdasarkan aturan angka penting dengan tepat. Jadi kira-kira soalnya bakal seperti ini. Nah, kita baca. Seorang anak mengukur balok dengan menggunakan jangka sorong yang mendapatkan hasil seperti pada gambar di samping. Sesuai hasil pengukuran, maka volume balok tersebut ialah. Nah, jadi di sini disajikan ada 3 gambar hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan disuruh mencari volume. Jadi volume, rumusnya ingat, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti masing-masing hasil pengukuran ini harus kita tentukan berapa hasil bacanya. Jadi panjangnya berapa menurut hasil pembacaan jangka sorongnya, lebarnya pun demikian, tingginya pun demikian. Kemudian bisa kita masukkan di rumus dalam mencari volume. Nah, untuk menjawab soal ini, jadi ingat kembali materi kelas 10 dan ini berdasarkan indikator tadi adalah indikator dengan level 2, jadi cukup mudah sebenarnya. Jadi seharusnya waktu yang dibutuhkan untuk menjawab soal ini agak lebih cepat supaya waktu yang lainnya bisa dimanfaatkan untuk menghadapi soal-soal yang agak rumit. Nah, kita langsung jawab, coba kita jawab materi, kita ingat kembali materi kelas 10-nya, cara menjawab jangka sorongnya. Untuk menjawab ini kita usahain dulu ya, saya zoom out soalnya. Wait, kenapa tidak ini ya? Wait. Ini. Jadi ini soalnya bisa kalian perhatikan. Pertama kita lihat dulu panjangnya. Berarti panjangnya dalam jangka sorong ada 2 skala yang seperti kalian pelajari waktu kelas 10. Yang atas itu namanya skala utama dan yang di bawah itu adalah skala Nonius. Jadi cara bacanya kita baca satu-satu dulu. Yang pertama skala utama. Skala utama cara membacanya kalian harus melihat angka. Yang ini skala Nonius ya. Yang ini di bawahnya skala Nonius. Yang ini di atas skala utama namanya. Kita baca itu sebelum, untuk skala utama, cara pembacaannya kita lihat sebelum angka 0 pada skala Nonius. Ada berapa skala di skala utama sebelum angka 0 pada skala Nonius. Ya, jadi di sini adalah garis skala untuk 0 di Nonius, maka kita hitung yang sebelum garis ini. Berarti itu ada 1. Kemudian karena dari 1 ke 2 ini ada 10 skala, dari 1 sampai 10, maka jarak antara ini bernilai 0,1. Berarti kalau kita hitung, berarti ada 1, 1,1, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebelum 0 adalah sampai di 8. 9-nya sudah tidak bisa kita ambil karena dia sudah melewati angka 0 pada skala Nonius. Nah, berarti skala utama untuk pengukuran panjang, maka kita tulis skala utamanya adalah tadi 1,8. Kemudian kita baca skala Noniusnya. Skala Noniusnya adalah caranya kita lihat skala di Nonius yang berimpitan atau yang membentuk garis lurus berapit tepat dengan skala utama. Berarti kalau di gambar ini, perhatikan yang skala Noniusnya ya, yang ini. Maka yang berimpit itu adalah garis yang ini. Dengan berimpit dengan skala 2 pada skala utama. Mereka membentuk satu garis lurus. Berarti inilah yang kita lihat di skala Nonius. Kita hitung dari angka 0. Berarti 0, 1, 2. Berarti dia berada pada 2 di skala Nonius. Berarti kalau kita tuliskan skala Nonius untuk yang pengukuran panjang berarti 2. Tapi di skala Nonius ini karena
skala terkecil dalam jangka sorong ini, skala terkecilnya adalah 0,01, maka kita kali dengan 0,01. Hasilnya 0,02. Nah, setelah itu bagaimana? Ini skala utama dengan skala noniusnya kita jumlah, berarti 1,8 ditambah 0,02. Hasilnya 1,82 cm. Itu panjangnya. Kemudian begitupun juga lebarnya. Cara bacanya sama, karena sama-sama jangka sorong ya. Lebar, tinggi. Berarti lebarnya kita tuliskan lebar, skala utamanya, kita baca sama-sama skala utamanya. Ingat sebelum angka 0, ini skala utama, ini skala nonius. Sebelum angka 0 di sini berarti ada 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Berarti skala utama untuk yang lebar adalah 0,4. Untuk skala noniusnya kita lihat kira-kira yang mana yang berimpit dengan garis skala utama dengan di atasnya. Yang di atasnya berarti kalau kita lihat, nah ini ya, garis yang ini berimpit. Berarti kita hitung 5, 6. Berarti dia garis yang ke-6. Jadi skala noniusnya adalah, untuk yang lebar kita tuliskan kembali 6. Seperti biasa, seperti yang tadi kita kali 0,01. Hasilnya adalah 0,06. Ini kita jumlah lagi, berarti 0,4 tambah 0,06. Hasilnya 0,46 cm. Yang terakhir, tingginya. Berarti tingginya skala utamanya berapa? Kita baca sama-sama. Skala utama untuk tingginya adalah sebelum angka 0 ini berarti 1,1,2,3. Berarti 1,3. Skala utamanya 1,3. Skala noniusnya, kita baca kembali skala noniusnya adalah yang sejajar ini ada tepat garis yang 5. Berarti 5 kali 0,01. 5 kali 0,01. Hasilnya 0,05. Kalau kita jumlah berarti 1,3 tambah 0,05 hasilnya sama dengan 1,35. Nah, ini ya, berarti kita sudah dapat nilai panjangnya, dapat nilai lebarnya, dapat nilai tingginya. Kayak gitu ya. Maka kita masukkan rumus mencari volume yang tadi. Mencari volume rumusnya adalah volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kita masukkan 1,82. Lebarnya kita masukkan 0,46. Tingginya kita masukkan 1,35. Hasilnya ini dibulatkan 2 angka di belakang koma, hasilnya 1,13 cm kubik. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Itu ya. Jadi diingat kembali materi jangka sorong. Dan ini pasti yang menuju jangka sorong karena sesuai dengan kisi-kisi indikator tadi, bahwasanya yang disajikan adalah gambar jangka sorong. Walaupun di materi kelas 10 biasanya alat ukur yang digunakan itu ada 2 paling umum, jangka sorong dengan mikrometer sekrup. Tapi kita ikut yang indikator jangka sorong yang disajikan gambarnya. Tapi kalau mau pelajari cara baca jangka mikrometer sekrup juga tidak mengapa. Persiapan prepare sebaik mungkin. Siapa tahu mungkin yang muncul malah mikrometer sekrup. Nah itu ya. Baik.